Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Lisa Ariani di channel Matematika Lisa. Matematika Lisa, semua pasti bisa. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Di sini bentuk umum dari SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C. DX ditambah EY sama dengan F. Di mana A, B, C, D, E, dan F anggota bilangan real. Untuk menyelesaikan SPLDV, kita mempunyai banyak metode. Yang pertama, metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran, dan metode grafik. Untuk yang pertama kali, kita akan membahas tentang metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode yang mengeliminasi salah satu variabelnya. Nah, kini dah ada soal 1, yaitu X ditambah Y sama dengan 2, 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, adik-adik mau mengeliminasi yang mana? Misalkan kita eliminasi yang X ya. Jadi, variabelnya belum sama kan? Ini koefisiennya 3. Ini koefisiennya 1, berarti harus kita samakan untuk bisa dieliminasi. Misal, dikali berapa nih hasilnya X ini, dikali berapa hasilnya negatif menjadi 3X. Dikali 3. Yang di bawah tetap ya, supaya sama. 3X ditambah 3Y sama dengan 2 dikali 3, 6. Kemudian, ini tetap ya, karena dikali 1. 3X ditambah 6, Y sama dengan 18. Kemudian, kita kurangkan. 3X kurang 3X, habis. 3X dikurang 6Y, negatif 3Y. Sama dengan 6 dikurang 18, hasilnya negatif 12, ya kan? Y sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3. Y sama dengan 4. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi dapatlah X-nya sama dengan Y sama dengan 4. Jadi, kita sudah mengantongi Y sama dengan 4. Kemudian, kita harus mencari X. Cara kita untuk mencari X, kita eliminasi Y. Oke, kita eliminasi Y. Koefisien Y belum sama, maka kita harus samakan dulu. Jadi, kita kali dengan berapa nih, supaya hasilnya 6. Kita kali 6 ya. Dikali 6 dikali 1. 6X ditambah 6Y sama dengan 12. Ini tetap ya. 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Dikurang 6X dikurang 3X, berarti 3X. 6Y dikurang 6Y, habis. 12 dikurang 18, berapa tuh? Negatif 6. Jadi, X sama dengan negatif 6 dibagi 3, hasilnya negatif 2. Karena pembagian negatif dibagi dengan positif
hasilnya negatif, yaitu X sama dengan negatif 2. Kita buktikan ya. X tambah ke persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 2. X-nya negatif 2 ditambah Y-nya 4 sama dengan negatif 2 tambah 4, 2 sama. Berarti penyelesaian dengan eliminasi untuk X ditambah Y sama dengan 2, 3X ditambah 6Y sama dengan 18, hasilnya negatif 2 dan 4. Jadi HP-nya negatif 2, 4. Bagaimana adik-adik untuk eliminasi? Apakah sudah paham? Pasti paham ya, karena belajar di Matematika Lisa semua pasti bisa. Baiklah, kita akan masuk ke dalam metode substitusi, yaitu salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan STL-DV. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya masih sama. Kita akan membuktikan apakah dengan metode yang berbeda hasilnya tetap sama. Jadi persamaannya tetap sama ya. Kita masuk ke contoh soal. X ditambah Y sama dengan 2. 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Kita pindahkan X ini ke samping, yaitu sama-sama dikurangkan X. X tambah Y dikurang X sama dengan 2 dikurang X. Jadi Y sama dengan 2 dikurang X. Dapatlah persamaan yang baru. Kemudian metode substitusi ini mengganti nilai X ke dalam ini supaya menemukan hasil dari X. Kita masukkan 2 dikurang X ke dalam persamaan yang kedua ya. 3 dikali 3X ditambah 6. Y-nya 2 dikurang X sama dengan 18. Kemudian 3X ditambah 6 dikali 2, 12. 6 dikali negatif X, negatif 6X sama dengan 18. Kemudian kita jumlahkan 3X dikurang 6X, negatif 3X sama ditambah 12 sama dengan 18. Kemudian kita pindahkan 12 ke samping dengan sama-sama mengurangkan 12 dan 12. Jadi negatif 3X ditambah 12 dikurang 12 sama dengan 18 dikurang 12. Hasilnya negatif 3X sama dengan 18 kurang 12, hasilnya 6. Ya kan? Jadi X sama dengan 6 per negatif 3. X sama dengan negatif 2. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi X sama dengan 2. Sama kan dengan tadi? Sama. Tadi kan persamaannya HP-nya dapat negatif 2,4. X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini. Mensubstitusi X sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan ini. Jadi Y sama dengan 2 dikurang negatif 2
sama dengan 2 ditambah 2. Hasilnya 4. Sama kan dengan yang tadi, dengan metode eliminasi? Baiklah adik-adik, apakah sudah paham dengan metode substitusi? Paham ya? Kita lanjut ke metode campuran. Baiklah, metode campuran itu adalah metode yang menggabungkan eliminasi dan substitusi. Nah, kita kembali dengan soal yang sama ya, supaya kita membandingkan apakah tetap sama hasilnya dengan metode-metode sebelumnya. Oke, sekarang kita pakai dulu metode eliminasi. Eliminasi kita eliminasi apa dulu? Kita eliminasi X dulu ya. Jadi X-nya kan belum sama variabelnya. Kita samakan dulu. Yang untuk yang di atas kita kali dengan 3, untuk yang di bawah kita kali dengan 1. Seperti yang tadi ya. Dikali 3 dikali 1. 3X tambah 3Y sama dengan 6. 3X dikali 1 tetap sama ya. 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Kemudian kita kurangkan. Dapatlah hasilnya negatif 3Y sama dengan negatif 12. Y sama dengan negatif 12 per negatif 3. Y sama dengan berapa nih? 4. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi Y-nya sama dengan 4. Tetap sama ya. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan Y ke dalam persamaan 1 atau 2. Substitusi Y sama dengan 4 ke persamaan pertama aja ya. Ke persamaan pertama. Jadi X tambah 4 sama dengan 2. X sama dengan, kita pindahkan ke sini ya. Jadi kalau dipindahkan X tambah 4 dikurang 4 sama dengan 2 dikurang 4. X sama dengan 2 dikurang 4 hasilnya negatif 2. Sama hasilnya ternyata. Metode yang terakhir adalah metode grafik, yaitu menggambar garis persamaan tersebut. Misal, untuk yang pertama, X ditambah Y sama dengan 2. Kita cari dulu titik potong di sumbu X dengan memisahkan X sama dengan Y sama dengan 0. Jadi, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? 12 kan? Di sini 0 X tambah 0 sama dengan 12. X sama dengan 12. Jadi titik potong di sumbu X sama dengan 12,0. Kemudian kita cari titik potong di sumbu Y dengan misalkan X sama dengan 0. Jadi 0 tambah Y sama dengan 12. Y sama dengan 12. Jadi
titik potong di sumbu Y sama dengan 12,0. Bagaimana Adik-adik? Paham ya? Kita langsung ke persamaan yang kedua. Kita misalkan untuk mencari titik potong di sumbu X, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi 3X tambah 0 sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 3, hasilnya 6. Kemudian kita cari lagi titik potong di sumbu Y dengan misalkan X sama dengan 0. 3 kali 0, 0 tambah 6Y sama dengan 18. X sama Y sama dengan 3 ya. Jadi titik potongnya dari persamaan 3X ditambah 6Y sama dengan 18, yaitu 0,3. Nah, setelah kita dapat titik potong di kedua persamaan tersebut, kita gambarkan garis persamaannya. Untuk garis yang pertama 2,0, 0,2. 2,0 di sini ya. 0,2 di sini. Jadi kita tarik garis lurus dari dua titik ini. Kemudian kita tarik garis dari 6,0 dan 0,3. 6,0 di sini. 3,0 di 0,3 di sini. Jadi kita tarik lagi garis lurusnya. Jadi setelah kita gambar garis lurus tersebut, kita dapat HP-nya sama dengan negatif 2,0. Jadi sama ya. Jadi apapun metodenya tetap hasilnya negatif 2,4. Jadi apapun metodenya kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, dari keempat metode yang sudah kakak ajarkan, manakah menurut adik-adik yang lebih mudah dipahami atau mudah dikerjakan? Kalau kakak sendiri, kakak lebih suka metode campuran. Karena metode campuran itu lebih gampang menurut kakak. Nah, sekian dari kakak. Kakak harap adik-adik paham, kakak harap adik-adik dapat nilai yang bagus di sekolah dan mendapat nilai yang tinggi terutama di SPLDV. Sampai di sini yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Untuk adik-adik yang pengen request penjelasan untuk selanjutnya atau pengen kakak bahas apa untuk di video selanjutnya, silahkan kirim ke IG kakak. Nanti kakak tulis IG-nya di bawah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.